Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Suci Indriasari, yang kedua Istinganah, dan yang ketiga Anissa Zahrani. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai perputaran uang dan barang, serta bagaimana uang berperan dalam perekonomian. Perputaran uang dan barang. Berdasarkan sifat perdagangan masyarakat di masa lalu dan masa kini, perekonomian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perekonomian barter. Perputaran uang dan barang telah terjadi sejak zaman dahulu, di mana kita ketahui perputaran awal terjadi dengan adanya barter sebelum uang diciptakan. Barter adalah suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa, atau sebaliknya. Pertukaran atau tukar-menukar yang tidak menggunakan uang sebagai media transaksi, melainkan barang-barang yang disepakati oleh masyarakat sebagai media pertukaran. Yang kedua, perekonomian uang. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semakin modern suatu negara, semakin penting peranan uang dalam menggalakkan kegiatan perdagangan. Macam-macam uang sepanjang sejarah. Pertama, awal mula digunakan. Uang yang digunakan terdiri dari barang yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari atau sering disebut dengan barter. Kedua, penggunaan emas dan perak. Emas dan perak digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian, permintaan emas dan perak untuk digunakan sebagai uang bertambah besar hingga timbul emas dan perak sebagai uang. Yang ketiga, perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Untuk mengatasi penggunaan emas dan perak sebagai uang, mulai dikenalkan jenis uang baru, yaitu uang kertas. Uang kertas yaitu uang yang terbuat dari kertas. Uang kertas ini banyak digunakan untuk transaksi pembayaran, karena uang kertas lebih mudah disimpan dan lebih ringan. Selain uang kertas, ada uang yang dibuat oleh bank-bank umum, yaitu uang giral, uang bank, dan rekening koran. Motif-motif memegang uang. Ada beberapa motif-motif memegang uang, yaitu yang pertama motif transaksi atau transaction motif dengan rumus LT sama dengan F dalam kurung Y. LT adalah keperluan untuk transaksi, sedangkan Y adalah pendapatan nasional. Yang kedua, motif untuk berjaga-jaga atau precautionary motif. Pendapatan atau LJ sama dengan F dalam kurung Y karena permintaan uang untuk berjaga-jaga atau LJ sama-sama ditentukan oleh pendapatan nasional atau Y, maka sering digabung menjadi L1 sama dengan F dalam kurung Y. Yang ketiga, motif memegang uang untuk keperluan spekulasi atau spekulatif motif. Faktor menentukan orang berspekulasi terhadap obligasi adalah rate of interest. Biasanya ditulis L2 sama dengan F dalam kurung I. Artinya, permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. Obligasi adalah surat berharga yang memberikan aliran penghasilan nominal pada setiap satuan waktu tertentu. Jenis-jenis uang yang pertama adalah full-bodied money. Full-bodied money yaitu mata uang yang nilai injeksinya sama dengan nilai nominalnya. Artinya harga uang itu sama dengan harga logam itu sendiri. Bedanya hanya uang ada tandanya. Yang kedua adalah token money. Menurut George and Ham, token money adalah money is not full-bodied money. Token money is money whose monetary or face value is greater than the value of the material of which it is made. Jika diterjemahkan ialah uang yang bukan full-bodied money adalah token money, yaitu mata uang yang nilai nominalnya lebih besar daripada nilai materialnya. Yang ketiga adalah uang kertas. Uang kertas juga disebut dengan folding money. Karena uang kertas dapat dilipat, uang kertas juga disebut dengan token money. Tetapi token money belum tentu uang kertas, melainkan bisa jadi uang logam. Yang keempat adalah uang giral. Uang giral adalah hutang suatu bank kepada nasabahnya, bisa perorangan atau bisa perusahaan, yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan cek dan giro. Uang giral merupakan deposito pada bank. Oleh karena itu, uang giral juga disebut bank deposito money. Yang kelima adalah near money. Near money atau uang kuasi adalah bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid dalam waktu dekat, yang dapat diuangkan oleh bank atau hutang bank pada nasabahnya yang dalam waktu dekat harus dibayar. Peranan uang dalam sektor real. Dalam jangka panjang, uang tidak mempengaruhi tingkat output real atau nominal of money, namun hanya berpengaruh pada tingkat output nominal dan harga. Pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi di sektor real pada dasarnya dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Pengaruh langsung pada jumlah uang yang beredar. Pengaruh tidak langsung uang dapat dijelaskan melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga. Penurunan suku bunga akan menurunkan biaya pendapatan investasi, yang kemudian mendorong kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Begitu pula sebaliknya dalam pengaruh langsung uang dalam perekonomian sektorial. Pengendalian uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah sejumlah uang mata uang
yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu logam dan uang kertas. Uang dalam peredaran adalah sama dengan uang kertas, sedangkan uang yang adalah sebuah jenis uang yang beredar di dalam perekonomian, yaitu ia adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Pengertian uang beredar atau money supply perlu dibedakan pula menjadi dua pengertian, yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian yang luas. Uang beredar terbatas adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, atau badan-badan pemerintah. Uang beredar menurut pengertian yang luas dinamakan juga sebagai likuiditas perekonomian atau M2. Sedangkan pengertian yang sempit dari uang beredar selalu disingkat dengan M1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi uang beredar, diantaranya yang pertama, aset luar negeri bersih, kedua, tagihan bersih pada pemerintah pusat, ketiga, tagihan badan atau lembaga dan perusahaan pemerintah, keempat, rekening khusus, kelima, tagihan pada perusahaan dan perorangan, keenam, simpanan, berjangka, dan tagihan. Nah, supaya lebih memahaminya, mari kita pahami salah satu contoh dari tabel ini. Uang beredar M1 dan M2 pada tahun 1970 sampai dengan 2002 dalam satuan miliar rupiah. Dalam periode ini, tentunya lebih dari 30 tahun. Bisa kita pahami mengenai uang kartal dan uang giral merupakan uang beredar yang sering kita kenal dengan M1. Sedangkan di sisi lain ada likuiditas perekonomian yang sering kita kenal juga dengan sebutan M2. Lalu, bagaimana sih cara mengendalikan peredaran uang? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu fasilitas diskonto atau discount rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka, di mana yang kita ketahui di operasi pasar terbuka ini terjadi transaksi jual beli surat berharga. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, dan yang keempat ada imbauan moral atau moral persuasion. Di tabel ini ditunjukkan dari tahun ke tahun peredaran uang yang beredar selalu meningkat, bahkan meningkat secara signifikan. Namun, adanya peningkatan peredaran uang ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat memahaminya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar menyebarkan ilmu ini kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.